Bayangkan Anda sedang berdiri di tepi dinding pelabuhan yang kokoh, menatap ke arah laut lepas. Di kejauhan, sebuah kapal pesiar raksasa yang ukurannya sebesar satu blok kota metropolitan sedang bergerak perlahan memasuki area dermaga. Kapal ini memiliki bobot lebih dari 100.000 ton dan panjangnya melebihi 3 lapangan sepak bola yang digabungkan menjadi satu. Skalanya sungguh luar biasa. Melihat raksasa baja ini bergerak, kita mungkin berpikir bahwa ia memiliki kendali penuh atas dirinya sendiri. Namun, jika Anda memperhatikannya lebih dekat, ada sesuatu yang sangat kontras di sekitarnya. Tepat di samping lambung kapal yang menjulang tinggi seperti tebing, terdapat sebuah perahu kecil yang memandu, mendorong, dan mengendalikan setiap pergerakan raksasa tersebut dengan presisi. Perahu kecil itu tampak seolah-olah berasal dari adegan kartun anak-anak, sangat mungil dibandingkan dengan kapal yang didampinginya. Pertanyaan besar yang langsung muncul di benak kita adalah, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Bagaimana bisa sesuatu yang ukurannya sangat kecil mampu mengendalikan pergerakan sesuatu yang sangat besar dan berat? Selamat datang di saluran Kok Bisa, mari kita bahas. Hari ini bersama saya Kucing Menjelajah, kita akan menyingkap tirai di balik salah satu pencapaian teknik sipil dan maritim yang paling mengesankan namun jarang disadari oleh banyak orang, kapal tunda atau tugboat. Kita akan memulai penjelajahan ini dari sebuah asumsi dasar yang dimiliki oleh hampir semua orang ketika melihat dua benda dengan ukuran yang berbeda. Asumsi tentang kekuatan. Asumsi tersebut sangat sederhana. Lebih besar berarti lebih kuat. Ini adalah intuisi alami manusia. Sebuah kapal yang berukuran raksasa seharusnya bisa mendominasi dan mengabaikan kapal yang berukuran kecil. Benda yang besar memiliki massa yang besar dan secara logika dasar massa yang besar akan selalu menang melawan massa yang kecil dalam sebuah interaksi fisik. Namun apakah selalu demikian? Faktanya asumsi logis tersebut runtuh hampir seketika ketika Anda benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi di perairan pelabuhan. Dinamika, fluida, dan fisika maritim memiliki aturannya sendiri. Sebuah kapal kargo raksasa atau kapal tanker minyak tidak beroperasi seperti kendaraan darat. Mereka tidak bisa berhenti mendadak atau berbelok dengan lincah seperti mobil di jalan raya. Pada kecepatan yang sangat rendah, kapal raksasa ini hampir tidak merespons kemudinya sendiri. Air di sekitarnya tidak memberikan tekanan yang cukup kuat untuk mendorong daun kemudi. Sistem baling-baling dan kemudi pada kapal sebesar ini dirancang khusus untuk perjalanan laut lepas dengan kecepatan tinggi, di mana aliran air yang deras menciptakan gaya angkat yang diperlukan untuk membelokkan kapal. Desain tersebut sama sekali tidak diperuntukkan bagi manuver rumit seperti menyelinap melalui pintu masuk pelabuhan yang sempit. Begitu kapal raksasa ini memasuki area perairan pelabuhan dan mengurangi kecepatannya, ia pada dasarnya berubah menjadi sebuah objek seberat 100.000 ton yang mengapung bebas dan tidak dapat mengemudikan dirinya sendiri dengan tingkat akurasi yang dibutuhkan. Momentum dari massa sebesar itu sangatlah mengerikan. Jika kapal tersebut melenceng beberapa derajat saja dari jalurnya, ia bisa menabrak dermaga dan menyebabkan kerusakan struktural yang bernilai jutaan dolar. Dan tepat pada momen kritis inilah kapal tunda atau tugboat mengambil alih peran utama. Mereka hadir sebagai solusi atas ketidakmampuan kapal raksasa untuk mengendalikan dirinya sendiri. Lalu apa sebenarnya yang membuat sebuah kapal tunda begitu efektif dalam menjalankan tugas yang tampaknya mustahil ini? Jawabannya bukanlah kekuatan kasar atau ukuran fisik seperti yang mungkin Anda bayangkan. Rahasianya terletak pada 3 pilar utama teknik maritim, daya dorong, pemosisian, dan kontrol absolut. Kapal tunda adalah perwujudan dari efisiensi rekayasa tingkat tinggi. Mari kita bedah pilar pertama, daya dorong. Kapal tunda menghasilkan gaya dorong menggunakan baling-baling yang sangat kuat. Namun, ada satu hal yang sering mengejutkan banyak orang ketika mempelajari kapal ini. Mesin yang tertanam di dalam lambung kapal tunda memiliki kekuatan yang luar biasa besar jika dibandingkan dengan ukuran fisiknya. Ini adalah konsep kepadatan daya yang sangat ekstrem. Sebagai gambaran, sebuah kapal tunda pelabuhan pada umumnya mungkin hanya memiliki panjang sekitar 30 meter. Namun, mesin yang menggerakkannya mampu menghasilkan lebih banyak tenaga kuda daripada banyak kapal komersial yang panjangnya berkali-kali lipat darinya.
Seluruh tenaga mesin yang masif ini dikonsentrasikan dan difokuskan sepenuhnya untuk satu tujuan, menghasilkan gaya tarik atau dorong. Dalam dunia operasi maritim, ada sebuah satuan pengukuran standar yang digunakan untuk menilai kekuatan kapal tunda yang disebut bollard pull atau tarikan tonggak. Pengukuran ini secara harfiah mengukur berapa banyak gaya yang dapat dikerahkan oleh sebuah kapal tunda ketika ia menarik sebuah titik tetap yang tertanam kuat di daratan. Ini adalah tes kekuatan murni dari sistem propulsi kapal. Sebuah kapal tunda berukuran menengah biasanya mampu menghasilkan bollard pull sebesar 40 hingga 60 ton gaya. Sementara itu, kapal tunda laut lepas yang berukuran lebih besar dan dirancang untuk kondisi ekstrem dapat melampaui angka 200 ton gaya tarikan. Angka ini mungkin terdengar abstrak, jadi mari kita terjemahkan ke dalam analogi yang lebih mudah dipahami sehari-hari. Untuk menempatkan kekuatan tersebut dalam perspektif, bayangkan sebuah truk kargo besar yang terisi penuh dengan muatan. Satu unit kapal tunda berukuran menengah memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan gaya tarik yang setara dengan puluhan truk kargo bermuatan penuh yang melayu ke arah yang berlawanan. Kekuatan yang tersembunyi di balik lambung kecilnya benar-benar di luar dugaan visual kita. Inilah poin pentingnya. Ukuran fisik bukanlah variabel yang menentukan dalam konteks ini. Kepadatan dayalah yang menjadi kunci utamanya. Kapal tunda tidak hanya sekadar mendorong atau menarik secara membabi buta. Ia beroperasi dengan tingkat kehalusan yang luar biasa. Pada setiap momen kritis selama operasi penyandaran kapal raksasa, kapal tunda melakukan berbagai tugas secara bersamaan. Ia mungkin menahan kapal agar tetap stabil melawan arus pasang surut laut yang kuat sambil secara bersamaan memutar haluan kapal raksasa untuk menyelaraskannya dengan sudut dermaga. Di detik berikutnya, ia harus menerapkan gaya pengereman untuk memperlambat laju kapal yang mendekat dan menjaga bagian buritan agar tidak berayun terlalu lebar. Semua tindakan presisi ini dilakukan serentak. Oleh karena itu, kapal tunda bukanlah sekadar kursi dorong yang digerakkan oleh mesin. Ia adalah sebuah sistem kontrol presisi tingkat tinggi yang mengapung di atas air. Jika kapal tunda ini begitu kecil namun memiliki kemampuan yang sangat kompleks, dari mana sebenarnya semua kekuatan dan kelincahan itu berasal? Jawabannya membawa kita pada inovasi dan efisiensi teknik rancang bangun maritim. Seluruh desain kapal tunda dibangun di sekitar satu filosofi pekerjaan utama, menghasilkan gaya maksimum yang mungkin dicapai dari platform terkecil yang memungkinkan. Lambung kapal tunda dirancang rendah dan lebar. Bentuk geometris ini bukan tanpa alasan. Desain ini secara khusus dibuat untuk menahan risiko kapal tertarik ke bawah atau terbalik saat melakukan penarikan dengan tegangan penuh. Mesin yang sangat berat ditempatkan serendah mungkin di dalam lambung kapal untuk menurunkan titik pusat gravitasi sehingga memberikan stabilitas maksimum. Namun, keajaiban sesungguhnya terletak pada sistem propulsinya yang seringkali sangat berbeda secara radikal dari kapal standar pada umumnya. Banyak kapal tunda modern saat ini menggunakan teknologi yang disebut pendorong azimut. Pendorong azimut adalah sistem propulsi di mana baling-baling ditempatkan dalam sebuah pot atau kapsul yang dipasang di bawah lambung kapal. Keunikan utama dari pot ini adalah kemampuannya untuk berputar secara penuh sejauh 360 derajat. Berbeda dengan baling-baling tetap tradisional yang hanya bisa mendorong air ke belakang, pendorong azimut menawarkan kebebasan arah. Berkat kemampuan rotasi penuh ini, pendorong azimut dapat mengarahkan daya dorong ke arah manapun yang diinginkan tanpa mengharuskan seluruh badan kapal tunda untuk berbalik arah. Ini adalah keunggulan taktis yang luar biasa. Ini berarti sebuah kapal tunda dapat bergerak maju, menyamping, dan berputar di tempat pada saat yang bersamaan, merespons perintah dengan sangat cepat dan akurat. Kapal ini dapat menghasilkan gaya dorong ke segala arah hampir secara instan. Bayangkan Anda berada di pelabuhan yang sempit, dengan arus pasang surut yang terus berubah, angin kencang yang bertiup, dan sebuah kapal kargo sepanjang 300 meter yang harus dikelola. Dalam kondisi ekstrem seperti itu, kelincahan dan kemampuan manuver instan semacam ini adalah segalanya untuk mencegah bencana. Di pelabuhan-pelabuhan besar yang sibuk, sangat umum untuk melihat pemandangan 2, 3, atau bahkan 4 kapal tunda bekerja bersama secara harmonis pada satu kapal komersial raksasa.
Setiap kapal tunda ditugaskan pada titik spesifik yang telah diperhitungkan dengan cermat secara matematis. Satu berada di bagian haluan, satu di bagian buritan, dan terkadang satu lagi menahan di tengah. Mereka tidak bergerak secara acak. Semua pergerakan dikendalikan melalui komunikasi radio yang ketat dengan seorang pandu pelabuhan yang berada di atas anjungan kapal raksasa tersebut. Setiap manuver dikoordinasikan seperti sebuah tarian koreografi yang sangat rumit. Kapal-kapal tunda ini sama sekali tidak bertindak secara independen, melainkan beroperasi sebagai satu kesatuan sistem presisi. Setiap kapal tunda memberikan vektor gaya yang sangat spesifik, bekerja sama untuk mengarahkan, memutar, dan memperlambat kapal raksasa dengan tingkat akurasi yang luar biasa. Ini sama sekali bukan tindakan yang diimprovisasi di tempat. Menyandarkan sebuah kapal supertanker atau kapal kontainer raksasa adalah sebuah operasi yang telah direncanakan dan dikoreografikan dengan sangat hati-hati. Pandu pelabuhan adalah seorang ahli yang memiliki spesialisasi mendalam mengenai tata letak spesifik pelabuhan tersebut, pola arus bawah air, perilaku pasang surut, dan anomali cuaca lokal. Ia memberikan instruksi matematis yang tepat kepada setiap kapten kapal tunda. Para kapten ini kemudian menerjemahkan instruksi tersebut dengan menerapkan jumlah daya dorong yang tepat ke arah yang benar. Kesalahan beberapa derajat saja dalam mengaplikasikan gaya di saluran pelabuhan yang sempit bisa menjadi pembeda antara kedatangan yang aman dan sebuah bencana maritim yang mengerikan. Tekanan hidrodinamik yang bekerja pada lambung kapal saat mendekati perairan dangkal, fenomena yang dikenal sebagai efek jongkok juga harus diperhitungkan dengan saksama oleh seluruh tim yang bertugas di sana. Mari kita gali sedikit lebih dalam tentang fisika di balik semua ini. Ketika sebuah kapal raksasa bergerak, ia membawa momentum yang sangat masif, yaitu hasil kali antara massa dan kecepatannya. Untuk mengubah arah momentum ini, hukum pertama Newton menyatakan bahwa diperlukan gaya eksternal. Di perairan terbuka, gaya ini dihasilkan oleh kemudi yang membelokkan aliran air dari baling-baling. Namun di pelabuhan, kecepatan kapal berkurang drastis demi alasan keselamatan. Ketika kecepatan turun, aliran air yang melewati kemudi menjadi terlalu lambat untuk menghasilkan gaya angkat hidrodinamik yang cukup untuk membelokkan massa kapal. Kemudi menjadi tidak berguna. Disinilah kapal tunda bertindak sebagai gaya eksternal buatan yang menggantikan fungsi kemudi secara keseluruhan. Dengan menempel pada lambung kapal raksasa, kapal tunda menciptakan momen gaya atau torsi. Jarak dari titik dorong kapal tunda ke pusat rotasi kapal raksasa bertindak sebagai lengan tuas. Semakin jauh kapal tunda berada dari pusat rotasi, misalnya di ujung haluan atau buritan, semakin besar pula torsi yang dihasilkan sehingga memudahkan mereka untuk memutar kapal yang sangat panjang tersebut. Evolusi kapal tunda adalah kisah tentang adaptasi teknis yang luar biasa. Pada masa awal mesin uap, kapal tunda menggunakan roda pedal samping yang besar. Meskipun kuat, desain ini sangat tidak efisien dan rentan terhadap kerusakan ombak. Seiring berjalannya waktu, baling-baling sekrup menggantikan roda pedal menawarkan efisiensi dorongan yang jauh lebih baik di bawah permukaan air laut. Namun baling-baling sekrup konvensional masih memiliki keterbatasan dalam hal kelincahan bermanuver. Inilah yang mendorong lahirnya inovasi seperti pendorong Voigt-Schneider. Sistem ini tidak terlihat seperti baling-baling biasa, melainkan menyerupai pengocok telur raksasa yang menonjol ke bawah dari dasar lambung kapal dengan bila-bila vertikal yang dapat mengubah sudut kemiringannya. Dengan memanipulasi sudut bila-bila vertikal ini secara individual saat mereka berputar, pendorong Voigt-Schneider memungkinkan kapal tunda untuk mengarahkan daya dorong ke segala arah nyaris tanpa jeda waktu mekanis. Respons seketika inilah yang membuat jenis propulsi ini sangat dihargai dalam operasi pelabuhan yang sangat sempit dan membutuhkan tingkat presisi, tingkat mikrometer. Selain mendorong secara langsung, kapal tunda seringkali harus menarik kapal raksasa menggunakan tali baja atau sintetis yang sangat kuat. Fisika penarikan ini membawa risiko tersendiri yang sangat mematikan, yang dikenal dalam istilah maritim sebagai gearting atau tripping. Ini terjadi ketika tali penarik menegang ke arah samping, menarik lambung kapal tunda hingga miring secara ekstrem.
Jika gaya samping ini melebihi titik stabilitas kapal tunda, kapal tersebut bisa terbalik dan tenggelam dalam hitungan detik, tertarik oleh massa kapal raksasa yang terus bergerak. Untuk mencegah tragedi hidrodinamik semacam ini, titik pemasangan tali penarik atau winch dirancang agar berada sedekat mungkin dengan pusat rotasi hidrodinamik kapal tunda dan dilengkapi mekanisme pelepasan. Mekanisme pelepasan darurat ini memungkinkan kapten kapal tunda untuk melepaskan tegangan tali dalam sepersekian detik jika kemiringan kapal mencapai sudut kritis. Selain itu, sistem propulsi azimut juga sangat membantu karena kapal tunda dapat dengan cepat memutar arah daya dorongnya untuk menyejajarkan lambungnya dengan arah tarikan tali sehingga menghilangkan gaya samping yang mematikan. Tantangan lain yang harus dihadapi oleh armada kecil ini adalah faktor lingkungan, ya, khususnya angin. Kapal kargo modern, terutama kapal pengangkut kontainer raksasa, memiliki profil di atas air yang sangat tinggi. Tumpukan kontainer ini bertindak seperti layar raksasa yang menangkap angin. Fenomena ini disebut windage dan gaya yang dihasilkannya bisa sangat luar biasa besarnya di pelabuhan. Angin silang yang kuat dapat mendorong kapal raksasa keluar dari jalurnya dengan mudah, menekan ke arah dermaga atau beting dangkal. Dalam situasi seperti ini, kapal tunda harus menggunakan seluruh tenaga mesinnya secara maksimal, bukan untuk memindahkan kapal ke depan, melainkan hanya untuk menahannya di tempat agar tidak tersapu oleh angin. Ini adalah pertarungan melawan kekuatan alam. Selain angin, arus bawah air dan pasang surut laut menambah lapisan kompleksitas yang harus dihitung. Air mengalir di sekitar lambung kapal, menciptakan area tekanan tinggi dan rendah yang memengaruhi bagaimana kapal merespons dorongan. Para kru kapal tunda dan pandu pelabuhan harus memiliki pemahaman intuitif tentang prinsip Bernoulli dan dinamika fluida terapan untuk mengantisipasi gerakan. Mari kita atur ulang seluruh gagasan kita tentang interaksi ini. Ketika Anda menyaksikan sebuah kapal tunda sedang memandu kapal raksasa memasuki pelabuhan, Anda sama sekali tidak sedang melihat sesuatu yang kecil yang sedang berjuang mati-matian untuk mengendalikan sesuatu yang besar. Perspektif tersebut keliru. Anda sedang menyaksikan sebuah mesin dengan rekayasa presisi bertenaga tinggi. Mesin ini sedang melakukan persis apa yang telah dirancang untuknya di satu lingkungan khusus di mana kapal raksasa itu benar-benar tidak dapat menolong dirinya sendiri. Kapal raksasa itu tidak sedang dikalahkan oleh kekuatan yang lebih besar. Ia sedang dipandu dengan hati-hati. Dan kapal tunda itu tidak sedang melawan ukuran lawannya yang masif dengan ukuran fisiknya yang jauh lebih mungil. Sebaliknya, ia menggunakan prinsip fisika, pemosisian strategis, dan kekuatan terkonsentrasi yang padat untuk memindahkan sesuatu yang tidak dapat bergerak dengan aman dengan kemampuannya sendiri. Perbedaan skala yang kita lihat memang nyata, tetapi hal itu juga merupakan sedikit ilusi optik, karena dalam lingkungan pelabuhan yang rumit, ukuran fisik kapal raksasa pada akhirnya menjadi tidak relevan. Yang paling penting dan mutlak dibutuhkan adalah kendali penuh dan kemampuan manuver instan. Dan kapal tunda, meskipun terlihat sangat kecil dan menyerupai mainan dari kejauhan, memiliki kedua hal tersebut dalam jumlah yang sangat berlimpah. Ia adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang menjaga urat nadi perdagangan global tetap mengalir dengan aman melalui pelabuhan-pelabuhan di seluruh dunia. Jika penjelasan mendalam ini berhasil mengubah cara Anda melihat sesuatu yang mungkin sebelumnya sering Anda saksikan tanpa berpikir dua kali, maka tujuan kita telah tercapai. Alam semesta dan teknologi buatan manusia penuh dengan kejutan yang bersembunyi di balik fisika dasar. Pastikan untuk menekan tombol suka dan berlangganan ke Kok bisa untuk video-video sains menarik dan mendalam lainnya. Mari kita perpanjang sedikit eksplorasi kita mengenai detail teknis yang membuat kapal tunda begitu tangguh. Pernahkah Anda memperhatikan material hitam tebal yang mengelilingi seluruh lambung kapal tunda? Ini bukan sekadar elemen dekoratif. Ini adalah fender karet tugas berat yang dirancang khusus untuk menyerap energi kinetik masif saat terjadi benturan antara lambung kapal yang bergesekan. Ketika kapal tunda mendorong lambung baja kapal raksasa, energi yang ditransfer sangat besar.
Tanpa fender karet penyerap kejut ini, pelat baja lambung kedua kapal bisa penyok atau bahkan robek, menyebabkan kebocoran fatal. Fender ini mendistribusikan tekanan dorong melintasi area permukaan yang lebih luas, mematuhi prinsip fisika tentang tekanan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Selain itu, kapal tunda seringkali dilengkapi dengan sistem pemadam kebakaran yang sangat canggih. Anda mungkin pernah melihat kapal tunda menyemprotkan lengkungan air yang tinggi ke udara. Fungsi ini bukan untuk pertunjukan, melainkan untuk mengatasi kebakaran di kapal lain atau fasilitas pelabuhan. Mesin kuat kapal tunda digunakan untuk memompa ribuan galon air per menit dengan tekanan tinggi. Ini menjadikan kapal tunda sebagai unit tanggap darurat maritim yang sangat serbaguna. Mereka tidak hanya ahli dalam memandu dan menarik, tetapi juga bertindak sebagai pelindung pertama pelabuhan dari bencana api. Desain multifungsi ini merupakan bukti betapa efisiennya penggunaan ruang dan sumber daya tenaga di dalam lambung kapal yang berukuran relatif sangat kecil dan padat tersebut. Ada juga variasi spesifik dari kapal tunda yang beroperasi di lingkungan yang lebih ekstrem, seperti kapal tunda pemecah es. Di pelabuhan yang membeku pada musim dingin, kapal tunda ini dirancang dengan lambung yang diperkuat secara khusus dan tenaga ekstra untuk menghancurkan lapisan es yang tebal. Mereka memastikan jalur pelayaran tetap terbuka, memungkinkan perdagangan terus berlanjut tanpa henti. Cara kerja kapal tunda pemecah es ini memadukan daya dorong ke depan dan desain lambung yang meluncur ke atas lapisan es. Berat lambung kapal tunda kemudian membebani es dari atas hingga es tersebut pecah di bawah tekanan massa kapal. Ini adalah penerapan brilian dari prinsip fisika mekanika fraktur di mana gaya vertikal digunakan alih-alih mencoba menembus es secara horizontal murni. Lalu ada kapal tunda laut dalam atau ocean going tugs. Kapal ini jauh lebih besar dari kapal tunda pelabuhan biasa dan dirancang untuk bertahan di tengah badai laut lepas yang paling ganas. Tugas mereka adalah menarik rig minyak raksasa, tongkang-tongkang besar, atau bahkan menyelamatkan kapal-kapal kargo yang kehilangan tenaga di tengah lautan dan mencegahnya tenggelam dihantam ombak besar. Operasi penyelamatan semacam ini membutuhkan perhitungan tegangan tali yang sangat teliti. Gelombang laut naik dan turun menciptakan sentakan gaya yang sangat besar pada tali penarik. Jika tali tersebut kaku sepenuhnya, ia akan putus seketika akibat beban dinamis. Oleh karena itu, sistem penarikan menggunakan winch khusus dengan peredam kejut hidrolik untuk menyerap tegangan dinamis tersebut. Ini kembali membuktikan bahwa kekuatan kasar saja tidak akan pernah cukup di lautan. Teknik peredaman energi, pemahaman tentang dinamika gelombang, dan kecerdasan mekanis adalah faktor penentu keselamatan. Di lautan, alam selalu memiliki gaya yang lebih besar dari mesin buatan manusia manapun, sehingga kita harus menggunakan akal dan fisika untuk menyalurkan gaya alam tersebut dengan bijak. Kita juga tidak boleh melupakan peran teknologi navigasi modern. Kapal tunda saat ini dilengkapi dengan sistem penentuan posisi dinamis atau Dynamic Positioning System. Sistem komputer cerdas ini terhubung dengan satelit GPS dan secara otomatis mengontrol sistem propulsi azimut untuk menjaga posisi atau arah lambung kapal tunda dengan akurasi hingga hitungan sentimeter meskipun ada arus kuat. Komputer menganalisis data sensor angin dan arus secara seketika, lalu memerintahkan baling-baling untuk memberikan dorongan kompensasi yang tepat secara terus-menerus. Dengan bantuan teknologi ini, kapten dapat fokus pada strategi makro penyandaran, sementara komputer menangani mikromanajemen pemosisian melawan gangguan lingkungan konstan. Ini adalah sinergi antara manusia dan mesin presisi. Kombinasi antara kekuatan mesin yang brutal, rekayasa lambung yang brilian, sistem propulsi multi-arah, dan komputasi presisi tingkat tinggi inilah yang menciptakan keajaiban pelabuhan yang kita saksikan. Sebuah orkestra mekanis di mana kapal tunda berperan sebagai alat musik utama yang memainkan melodi fisika terapan, mengubah tumpukan baja tak terkendali menjadi balet maritim yang indah. Penting untuk dipahami bahwa meskipun teknologi terus berkembang, prinsip dasar fisika Newtonian yang mengatur pergerakan kapal tidak pernah berubah. Gaya, massa, percepatan, dan momentum akan selalu menjadi variabel konstan.
Apa yang berubah adalah metode kita dalam memanipulasi variabel-variabel ini dengan cara yang semakin efisien dan aman. Ilmu pengetahuan tidak pernah berhenti berevolusi, dari kapal tunda uap pertama di awal abad ke-19 hingga keajaiban pendorong azimut yang dikendalikan komputer saat ini. Setiap iterasi desain merupakan tanggapan langsung terhadap tantangan yang semakin meningkat. Semakin besar kapal kargo yang dibangun untuk efisiensi ekonomi global, semakin canggih pula kapal tunda yang dibutuhkan untuk menjinakkannya di perairan pelabuhan yang sempit. Ini adalah perlombaan senjata rekayasa yang tersembunyi. Saat ini kita melihat kapal kontainer yang mampu membawa lebih dari 24.000 unit kontainer standar. Masa mereka sangat mencengangkan. Untuk menangani raksasa semacam ini, armada kapal tunda harus bekerja dalam konfigurasi yang lebih kompleks, mendistribusikan beban gaya, melintasi lambung kapal raksasa secara merata dan aman. Jika gaya dorong kapal tunda tidak didistribusikan dengan benar, tekanan terpusat dari lambung kapal tunda dapat menyebabkan deformasi struktural pada pelat baja kapal raksasa. Oleh karena itu, terdapat area khusus pada lambung kapal komersial yang disebut push point atau titik dorong. Area ini diperkuat secara struktural dengan penopang baja internal tambahan untuk menahan tekanan dari kapal tunda. Pandu pelabuhan tahu persis di mana titik-titik dorong tersembunyi ini berada. Mereka mengarahkan kapal tunda untuk menempel hanya pada area yang diperkuat ini. Ini adalah contoh lain bagaimana desain kapal besar dan desain kapal tunda saling terkait erat dalam sebuah ekosistem maritim yang kohesif. Mereka dirancang untuk bekerja sama, seperti kunci dan gembok hidrodinamik yang sangat presisi. Selain itu, kapal tunda juga memainkan peran penting dalam pelestarian lingkungan. Dalam skenario di mana kapal tanker minyak mengalami kegagalan mesin di dekat terumbu karang yang rapuh atau garis pantai yang padat penduduk, kapal tunda penyelamat adalah garis pertahanan terakhir untuk mencegah bencana ekologi tumpahan minyak. Kecepatan respons dan kekuatan tarikan mereka menyelamatkan laut kita. Seringkali kita mengukur kemajuan teknologi dari hal-hal yang besar, cepat, dan mencolok, roket luar angkasa, kereta peluru, atau gedung pencakar langit raksasa. Namun ada keindahan tersendiri dalam rekayasa sesuatu yang kecil, padat, dan sangat andal secara konsisten. Kapal tunda mewakili filosofi desain industri yang mengutamakan fungsi mutlak di atas bentuk yang estetis semata. Murni fungsi, kemampuan untuk memanipulasi lingkungan fisik di sekitar kita dengan alat yang efisien adalah inti dari rekayasa manusia. Ketika kita merancang kapal tunda, kita pada dasarnya sedang membangun alat pengungkit hidrodinamik. Seperti yang pernah dikatakan Archimedes, beri aku titik tumpu yang cukup panjang dan aku akan menggerakkan bumi. Dalam hal ini, lautan adalah titik tumpu kita yang dinamis dan kapal tunda adalah gaya pengungkit yang kita aplikasikan. Dengan memahami fluida, vektor gaya, desain baling-baling, dan pusat gravitasi, kita telah menciptakan sebuah solusi elegan untuk masalah logistik terberat dalam peradaban modern. Setiap barang impor yang Anda miliki di rumah, dari barang elektronik hingga kendaraan, sangat mungkin pernah bergantung pada tarikan kapal tunda ini di pelabuhan. Jadi, mari kita hargai pahlawan kecil yang bekerja keras ini. Mereka mungkin tidak terlihat glamor seperti kapal pesiar mewah yang mereka dorong atau sebesar kapal kargo super yang mereka tarik. Mereka dilapisi cat industri yang tangguh, dikelilingi ban karet hitam yang kotor, dan bergetar hebat saat mesin diesel raksasa di dalam perut mereka meraung untuk menghasilkan tarikan bollard maksimum. Tetapi di dunia nyata di mana hukum fisika tidak berpihak pada raksasa yang lamban, kapal tunda adalah raja pelabuhan yang sesungguhnya. Tanpa mereka, rantai pasokan global akan terhenti total. Kapal-kapal raksasa hanya akan menjadi pulau baja yang terapung tak berdaya di luar perairan dangkal, tidak mampu berlabuh, tidak mampu membongkar muatan, dan pada akhirnya tidak berguna bagi ekonomi. Fakta bahwa kita telah menormalkan keajaiban hidrodinamik ini menunjukkan betapa suksesnya desain kapal tunda. Sesuatu yang bekerja dengan sangat sempurna seringkali menjadi tidak terlihat oleh pengamat biasa. Kita hanya melihat hasilnya, kapal raksasa tersandar rapi di dermaga.
Kita sering melewatkan proses luar biasa, perhitungan torsi, dan koreografi gaya yang terjadi di bawah permukaan air. Inilah tujuan dari sains terapan, membuat hal yang sangat rumit dan berbahaya terlihat mudah, aman, dan rutin. Setiap kali Anda melihat kapal tunda, ingatlah bahwa Anda sedang melihat fisika vektor yang sedang beraksi secara nyata, menentang intuisi visual kita dengan kepadatan daya yang murni. Ini adalah pengingat bahwa dalam sains dan teknik, kecerdasan selalu dapat mengalahkan kekuatan kasar. Mari kita tinjau kembali aspek komunikasi dalam operasi kritis ini. Pandu pelabuhan tidak hanya memberikan perintah sederhana seperti maju atau mundur. Bahasa yang digunakan adalah bahasa presisi maritim. Mereka menginstruksikan persentase spesifik dari daya dorong yang diperlukan dan vektor sudut yang tepat untuk pendorong azimut. Angka-angka ini dihitung berdasarkan profil massa kapal raksasa. Sebuah instruksi khas mungkin berbunyi seperti meminta kapal tunda haluan untuk memberikan dorongan setengah tenaga pada sudut 90 derajat, sementara kapal tunda buritan menarik dengan seperempat tenaga pada sudut 45 derajat. Kombinasi dari vektor-vektor kekuatan yang berbeda ini menciptakan titik putar virtual di suatu tempat di sepanjang lambung kapal raksasa tersebut. Titik putar virtual inilah yang memungkinkan kapal kargo yang panjangnya bisa mencapai 400 meter untuk bermanuver di ruang yang tampaknya mustahil sempit. Memutar kapal berukuran raksasa di ruang sempit mirip dengan memutar sofa panjang di koridor yang sempit. Anda tidak bisa hanya mendorongnya dari satu ujung. Anda perlu mengordinasikan dorongan dan tarikan dari berbagai sudut sekaligus. Pemahaman tentang pusat hambatan lateral juga sangat penting. Ketika angin meniup lambung kapal ke samping, kapal tidak bergerak lurus ke samping karena bentuk lambung bawah air, pusat hambatan hidrodinamik seringkali tidak sejajar dengan pusat tekanan angin aerodinamis. Ketidaksejajaran ini menciptakan momen gaya tak terduga yang menyebabkan kapal tidak hanya hanyut tetapi juga berputar liar. Kapal tunda harus mengkompensasi momen putar yang tidak diinginkan ini secara real time. Kapten kapal tunda menggunakan pengalaman intuitif mereka untuk merasakan bagaimana kapal bereaksi terhadap angin dan arus, menyesuaikan daya dorong mesin mereka secara mikroskopis, bahkan sebelum pandu pelabuhan memberikan koreksi instruksi. Ini adalah bentuk seni yang didukung oleh mesin pembakaran internal. Selain itu, perhatikan bentuk haluan dari kapal tunda modern. Banyak dari mereka memiliki desain lambung yang rata atau membulat tumpul di bagian depan, bukan haluan tajam yang membelah ombak seperti kapal cepat. Bentuk haluan tumpul ini dirancang khusus untuk memaksimalkan area kontak saat mendorong dan memberikan daya apung ekstra di bagian depan untuk mencegah haluan tenggelam saat menarik beban. Desain haluan tumpul ini mengorbankan kecepatan tertinggi demi fungsionalitas murni. Kapal tunda pelabuhan jarang melaju lebih cepat dari 14 knot. Kecepatan bukanlah tujuan mereka. Daya dorong statis dan dinamis pada kecepatan rendah adalah satu-satunya metrik kinerja yang penting. Mesin diesel raksasa mereka dioptimalkan untuk menghasilkan torsi maksimum pada putaran mesin yang sangat rendah. Ini mirip dengan fungsi gigi rendah pada kendaraan off-road. Anda tidak menggunakan gigi pertama untuk melaju kencang di jalan raya, Anda menggunakannya untuk merangkak mendaki bukit curam dengan beban berat. Kapal tunda beroperasi secara permanen dalam kondisi hidrodinamik yang setara dengan gigi rendah ini. Mereka adalah traktor laut sejati mengubah bahan bakar fosil menjadi gaya tarik murni. Inovasi terbaru dalam industri ini mencakup pengembangan kapal tunda bertenaga hibrida dan bahkan sepenuhnya listrik. Mesin diesel tradisional sangat kuat tetapi menghasilkan emisi yang signifikan, terutama saat beroperasi di dekat kawasan perkotaan pelabuhan yang padat. Sistem hibrida memungkinkan kapal tunda menggunakan tenaga baterai listrik murni saat diam atau beroperasi dengan beban sangat rendah. Ketika daya maksimum tiba-tiba dibutuhkan untuk manuver darurat atau penarikan berat, generator diesel utama akan menyala seketika untuk memberikan energi tambahan. Motor listrik memiliki karakteristik unik yang sangat menguntungkan bagi kapal tunda. Mereka mampu memberikan torsi maksimum seketika dari 0 putaran per menit. Ini menghilangkan jeda respons mekanis yang biasa terjadi pada mesin diesel.
Torsi instan ini berarti kapal tunda hibrida atau listrik dapat bereaksi terhadap instruksi pandu pelabuhan dengan lebih cepat, memberikan dorongan korektif yang tajam dalam sepersekian detik untuk mencegah kapal raksasa melenceng dari jalurnya. Ini adalah evolusi alami dari pengejaran kontrol presisi yang selalu menjadi tujuan utama desain kapal tunda sejak era uap pertama kali diperkenalkan. Mari kita pertimbangkan sejenak tali yang digunakan. Tali penarik modern bukan lagi sekadar kawat baja tebal atau rantai besi berkarat. Rantai besi memang kuat, tetapi sangat berat dan jika putus akan mencambuk dengan energi kinetik yang mematikan. Saat ini banyak kapal tunda menggunakan tali sintetis berteknologi tinggi yang terbuat dari material seperti serat polietilena dengan berat molekul tinggi. Serat sintetis ini memiliki kekuatan tarik yang sama atau bahkan melebihi baja murni, tetapi dengan bobot hanya sebagian kecilnya. Tali ini bahkan bisa mengapung di atas air, membuatnya jauh lebih aman dan mudah ditangani oleh para kru di geladak kapal. Selain itu, tali sintetis memiliki sifat peredaman kejut alami yang menyerap sebagian tegangan dinamis dari ombak, mengurangi keausan pada winch penarik. Penggunaan material canggih dalam tali penarik ini sejalan dengan filosofi keseluruhan kapal tunda, efisiensi maksimum dari paket minimum. Setiap komponen di atas kapal ini, dari desain baling-baling hingga komposisi kimia tali penarik, telah dioptimalkan tanpa henti melalui puluhan tahun pengalaman keras di lautan terbuka dan pelabuhan yang sibuk. Tidak ada ruang untuk desain yang sia-sia di sini. Kita juga bisa melihat inovasi dalam desain jembatan kemudi kapal tunda. Tidak seperti kapal tradisional yang memiliki ruang kemudi menghadap ke depan secara eksklusif, jembatan kapal tunda modern dirancang dengan visibilitas 360 derajat. Ruang kemudi dikelilingi oleh kaca dari lantai hingga langit-langit, menyerupai menara kontrol lalu lintas udara kecil yang mengapung di atas lambung. Visibilitas total ini mutlak diperlukan karena kapal tunda mungkin beroperasi mundur, menyamping, atau berputar di tempat. Kapten harus dapat melihat kapal raksasa yang menjulang tinggi tepat di atas mereka, posisi kapal tunda lain di sekitar mereka, ketegangan fisik pada tali penarik di geladak belakang, dan bahaya navigasi apapun yang ada di perairan sekitarnya tanpa harus berpindah tempat duduk. Sistem kontrol di jembatan ini juga sangat ergonomis. Alih-alih roda, kemudi tradisional yang besar, dan tuas gas terpisah yang kaku, kapten kapal tunda azimut menggunakan sepasang joystick kecil yang sangat sensitif. Menggerakkan joystick ke depan akan mengarahkan daya dorong ke belakang untuk bergerak maju, memutar joystick akan memutar pot baling-baling azimut di bawah lambung secara instan. Dengan dua joystick ini, kapten dapat mengordinasikan gerakan translasi dan rotasi secara bersamaan dengan gerakan jari yang halus. Ini sangat mirip dengan mengendalikan drone terbang canggih, hanya saja alih-alih menggerakkan kamera ringan di udara, kapten ini mengendalikan ribuan tenaga kuda mesin diesel untuk memanipulasi ratusan ribu ton baja padat yang mengapung di lingkungan cairan dinamis. Tingkat kontrol haptik dan intuitif ini adalah apa yang memungkinkan manuver presisi yang tampaknya menentang hukum alam. Ketika sebuah kapal raksasa harus diselipkan ke ruang dermaga yang hanya beberapa meter lebih panjang dari panjang kapal itu sendiri, kapten kapal tunda menggunakan joystick ini untuk menerapkan penyesuaian gaya dorong secara terus-menerus, mengoreksi penyimpangan sekecil apapun. Kesimpulannya, setiap kali Anda mempertanyakan bagaimana sesuatu yang begitu kecil dapat melakukan pekerjaan yang begitu masif, ingatlah prinsip-prinsip yang telah kita bahas. Kekuatan tidak diukur dari volume fisik suatu objek, melainkan dari kemampuannya untuk memfokuskan energi secara efisien. Kapal tunda adalah perwujudan maritim dari prinsip kerja cerdas mendominasi melalui pengetahuan fisika. Mereka memanfaatkan titik tumpu, lengan tuas, prinsip Bernoulli, dinamika fluida, dan teknologi material canggih untuk mencapai hal yang mustahil. Mereka mengubah kelemahan kapal raksasa pada kecepatan rendah menjadi keuntungan taktis dengan bertindak sebagai sistem kemudi eksternal yang sangat bertenaga. Raksasa lautan mungkin menguasai perairan terbuka, tetapi di pelabuhan sempit, kapal tundalah rajanya
Jadi saat Anda kembali mengamati pelabuhan yang sibuk, lihatlah melampaui ukuran kapal pesiar atau kapal kargo raksasa yang memukau mata. Perhatikan baik-baik armada kecil yang berdengung di sekitarnya. Dengarkan deru mesin diesel mereka yang dalam saat mereka mengambil posisi, amati bagaimana air bergolak dengan ganas di bawah lambung mereka saat baling-baling azimut mulai mengerahkan gaya tarik bollard. Saksikan tarian rumit dari vektor-vektor gaya yang tidak terlihat yang sedang dimainkan dengan presisi matematis. Anda akan menyadari bahwa Anda sedang melihat kelas master dalam fisika terapan. Ini adalah bukti kecerdasan manusia dalam mengatasi batasan skala fisik. Kita tidak membangun kapal tunda yang lebih besar dari kapal kargo, kita membangun kapal tunda yang lebih cerdas dan lebih padat tenaga. Dalam ekosistem logistik maritim, ilusi ukuran sangatlah menipu. Benda yang paling kuat bukanlah yang memakan ruang paling banyak, melainkan benda yang dapat mengarahkan kekuatan paling besar pada titik yang paling kritis dan pada momen yang paling tepat. Kapal tunda membuktikan bahwa dengan rekayasa yang tepat, kelincahan dan kontrol absolut dapat dengan mudah menjinakkan inersia massa yang tak terbayangkan. Eksplorasi mendalam kita mengenai dunia kapal tunda ini hanyalah satu dari sekian banyak keajaiban teknik tak terlihat yang menjaga peradaban modern kita tetap berjalan setiap hari. Dari cara listrik didistribusikan melintasi benua, hingga bagaimana internet bawah laut mentransmisikan data dalam hitungan milidetik, ada lapisan sains yang mempesona di balik hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari kita. Memahami prinsip-prinsip sains ini tidak hanya memuaskan rasa ingin tahu intelektual kita, tetapi juga memberi kita apresiasi yang lebih dalam terhadap pekerjaan luar biasa yang dilakukan oleh para insinyur dan ilmuwan di seluruh dunia. Mereka terus mendobrak batasan apa yang mungkin dilakukan, merancang solusi yang elegan untuk masalah yang tampaknya mustahil diselesaikan dengan logika pemikiran sederhana. Sains adalah alat pencerahan kita, ia memungkinkan kita untuk melihat melampaui ilusi optik dunia fisik dan memahami mekanisme nyata yang menggerakkan alam semesta. Kapal tunda kecil yang mengendali raksasa baja hanyalah satu metafora visual yang indah tentang bagaimana pengetahuan tentang hukum fisika dapat memberdayakan kita untuk mencapai hal-hal yang jauh melampaui kemampuan fisik alamiah. Kita sendiri. Saya kucing menjelajah dan merupakan suatu kehormatan bisa membawa Anda menyelami topik yang rumit namun sangat menarik ini. Tujuan kami di sini adalah selalu memecah konsep kompleks menjadi penjelasan yang mudah dicerna, sederhana namun tetap akurat secara ilmiah. Jika Anda menemukan nilai dan wawasan baru dari video dokumenter panjang ini, dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya. Jangan ragu untuk membagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapa saja yang mungkin pernah bertanya-tanya tentang sihir di pelabuhan tersebut. Beritahu kami di kolom komentar fenomena teknologi atau rekayasa, apalagi yang ingin Anda lihat kami bongkar di episode mendatang. Dunia ini penuh dengan misteri yang menunggu untuk dijelaskan dengan sains, fisika, dan matematika yang mudah dimengerti. Pastikan Anda telah menekan tombol suka, dan yang paling penting, jangan lupa untuk berlangganan ke saluran Kok Bisa. Nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan penjelasan konsep sains menarik lainnya dari kami. Terima kasih banyak telah menemani perjalanan fisika maritim kita hari ini. Tetaplah penasaran, teruslah belajar, dan sampai jumpa di penjelajahan sains kita yang berikutnya.